Jelas saja diawali oleh sebuah keedanan para kewes di area kampus yang bernama Wheaton. Para anak muda yang selalu dikit-dikit posting ini sedang melakukan persiapan untuk sebuah tradisi Signupi, sebuah pesta tahunan gitulah. Lalu seorang ketua geng yang bernama Bow sedang mengumpulkan anggotanya di sebuah ruangan. Ia pun mengumumkan bahwa nanti malam akan diadakan pencarian mahasiswi terbondon of the years. Kemudian Bow akan menandai wanita yang terpilih, yang tentunya mempunyai perabotan terbaik, dengan tanda seru di profil medsos si mahasiswi. Terlihat mereka pun semangat banget dengan acara terspektakuler yang pernah ada. Di sisi lain, seorang ketua geng Bondon yang bernama Ellery sedang memberikan instruksi kepada para anggotanya untuk bisa menjaga temannya masing-masing. Ia pun berkata, "Awas ya barudak, kalian jangan sampai teraduk sama cowok-cowok bergaya yang cuman punya motor berknalpot bobok hember. Jaga segel SNI kalian, karena itu adalah senjata terbaik kalian untuk menaklukkan dunia. Oke?" Singkat cerita, pesta para mahasiswa ini pun berlangsung. Di tengah suasana pesta, terlihat Bow sedang mendekati seorang wanita berdemeg asoy yang bernama Kaylee. Dengan tuak oplosan campur marimas, ia menyemangati Kaylee untuk terus minum. Dirasa Kaylee adalah kriteria yang cocok sebagai target Bondon, Bow mengajak seorang temannya yang bernama Wes untuk membawa Kaylee ke sebuah kamar. Sementara Wes yang merupakan adiknya Ellery terlihat sedang menemani kakaknya itu. Ellery pun sangat menikmati suasana pesta bersama bako cap wayangnya. Apalagi sambil melihat postingan para kewes yang selalu memamerkan kecantikannya di medsos. Ceringe-ceringe gimana gitu ya. Kemudian, Wes pun bergegas menemui Bow untuk melancarkan rencana mereka. Singkat waktu, karena sudah hampir subuh, Ellery mengingatkan temannya untuk segera pulang ke asrama, karena ia khawatir jika teman-temannya akan diaduk para predator gabrut. Lalu, Ellery menuju lantai atas untuk mencari Kaylee. Ketika mengecek sebuah kamar, ia pun kaget saat menemukan Kaylee sudah oleng parah di sebuah kamar. Apalagi di kamar tersebut ada Bow bersama adiknya. Ellery pun menyalahkan mereka karena merasa mereka sudah berbuat sesuatu kepada Kaylee. Kemudian Ellery langsung membawa temannya itu kembali ke asrama. Di keesokan harinya, Kaylee membuka medsos seperti biasanya untuk melihat postingan-postingan teman-temannya. Ketika melihat postingan foto Kaylee, ia melihat adiknya ngomen pakai tanda seru. Ia pun kaget karena tanda tersebut menandakan bahwa Kaylee adalah the best Bondon di tahun ini. Ia pun kesal dengan komenan adiknya tersebut. Tak lama kemudian datang seorang temannya yang bernama Shailene. Lalu Shailene menceritakan bahwa Kaylee baru saja curhat kepadanya tentang penggabrutan semalam. Tapi Kaylee tidak tahu siapa yang sudah mengaduknya. Setelah mendengar hal tersebut, Ellery bergegas menemui adiknya di asrama pria. Ketika mereka bertemu, Wes mengatakan bahwa komenan tanda seru itu adalah kelakuan si Bow yang telah meminjam HP-nya. Ellery pun berkata, "Jujurlah Wes, lu juga ikutan menggabrut teman teteh kan?" Akan tetapi, Wes seolah menutupi bahwa ia sudah mengaduk Kaylee tadi malam. Terlihat Wes pun kewalahan menghadapi interogasi dari kakaknya tersebut. Daripada menjawab semua pertanyaan Ellery, Wes yang seorang atlet renang pun bergegas pergi latihan. Kemudian scene beralih ke kamar Ellery. Pada saat itu, Kaylee terlihat bingung dengan postingannya yang menjadi viral sekampus gara-gara komenan tanda seru dari Wes. Parahnya lagi, bapaknya Kaylee sudah mengetahui tentang masalahnya itu. Terlihat Kaylee pun takut dimarahi ayahnya yang seorang keamanan kampus. Di keesokan harinya, Shin berada di kolam renang kampus. Pada saat itu, latihan renang yang dijalani Wes membuat sang pelatih amuk-amukan. Si pelatih pun berkata, "Gue udah 3 kali ganti air tapi lu masih aja lambat." Melihat si pelatih ngamuk edan, Wes pun merenung alias pundung di ruang ganti. Tak sampai di situ, si pelatih masih saja ngebacotin si Wes. Ia pun mengancam Wes akan dikeluarkan jika masih lambat. Terlihat Wes pun bingung dengan semua yang dialaminya. Apa gara-gara bucat semalam gue jadi lambat ya? Singkat waktu, malam pun tiba. Wes yang baru pulang latihan kembali ke asrama. Lalu ia disambut Bow dan seorang temannya untuk ajojing. Tapi karena capek dan banyak pikiran, Wes menolaknya. Bow pun heran dengan gelagat Wes yang terlihat berbeda dengan biasanya. Singkat cerita, setelah Wes mandi, ia merasa heran dengan asrama yang sudah berantakan.
Entah ulah siapa ini. Wes pun mencari teman-temannya, tapi sialnya semua orang sudah pergi ajojing. Tanpa diduga, kemunculan sosok psikopat bertopeng glowing sudah standby di tangga. Akan tetapi, Wes menyangka bahwa itu adalah temannya yang bergaya hacker HP Android. Lalu tiba-tiba, psikopat itu mengawali aksinya dengan melempar palu kopetnya. Saat Wes sudah tak berdaya, psikopat pun akan melakukan finish him. Psikopat pun dengan mudah melakukan aksinya. Bagaikan kusen pintu, Wes pun tewas dengan banyak paku di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Bo dan temannya kembali ke asrama. Kemudian mereka heran karena pintu masuk asrama terhalangi sofa. Setelah mereka berhasil masuk, mereka pun kaget siapa yang sudah mengacak-ngacak asrama. Dirasa ada yang gak beres, Bo membawa pisau untuk berjaga-jaga. Betapa syoknya mereka saat melihat Wes sudah modar mengenaskan dengan banyak paku di tubuhnya. 2 jam berlalu, jajaran kampus menggelar jumpa pers tentang kematian Wes. Mereka pun sangat kehilangan atlet renang terbaiknya itu. Lalu, seorang rektor berniat untuk mencari siapa pelakunya. Kemudian, scene beralih ke kantor keamanan kampus. Terlihat Ellery sedang teleponan dengan ayahnya. Ia sangat terpukul dengan modarnya Wes, sang adik terbangornya. Lalu, ia ditemani ayahnya Kylie yang bernama Rico, seorang polisi kampus. Rico pun berusaha menenangkan Kylie atas kejadian ini. Tak lama kemudian, Bo dan teman-temannya tiba di kantor tersebut. Rupanya, kepolisian kampus akan menginterogasi mereka yang pertama kali melihat mayat Wes. Lalu, Bo menjelaskan apa yang ia ketahui. Akan tetapi, penyelidikan polisi membuatnya terpojok, karena palu yang ditemukan polisi berada di jalur masuk Bo ke asrama. Sementara itu, ayahnya Bo berusaha membela, karena alasan tersebut tidak masuk akal, ia pun membawa Bo pergi saja. Di keesokan harinya, kepolisian kampus memanggil teman Bo yang bernama Dylan. Pada saat itu, Bu Polisi menanyakan tentang hubungan Bo dan Wes. Kemudian Dylan menceritakan bahwa mereka pernah ada masalah 1 tahun lalu, di mana Bo menginginkan Wes keluar dari gengnya gara-gara masalah bondon. Tahun lalu juga Bo menggunakan HP milik Wes untuk postingan tanda seru di sosmed cewek, seperti halnya yang terjadi di awal film ini. Dan karena hal itulah mereka sempat tidak akur. Bu Polisi pun merasa yakin keterangan tersebut sangat kuat untuk melanjutkan penyelidikan kepada si Bo. Tak lama kemudian, Dylan merasa mules karena tadi sempat makan seblak setan. Ia pun berniat pergi ke WC untuk boker. Setelah Dylan pergi, Rico membawa berkas jadul tentang kasus bapaknya Wes yang pernah nyolok Leo, seorang wanita. Bu Polisi pun kaget, ternyata Wes adalah keturunan predator lobang ompol. Bapak dan anak sama saja ternyata. Kemudian, scene beralih ke Dylan yang berada di WC. Dan seperti biasa, ritual boker kurang afdol tanpa ngoprek HP. Lalu tiba-tiba, betapa ripuhnya Dylan saat psikopat menyabet urat cekernya. Psikopat kembali melakukan aksi psikopatnya hingga Dylan pun tewas terkena beberapa tusukan. Tak sampai di situ, psikopat itu memakunya di dinding WC sama seperti si Wes. Kembali ke asrama yang dipenuhi garis polisi. Pada saat itu, Bo sedang prepare untuk pindah ke fasilitas kampus lainnya. Ia pun dihubungi ayahnya yang sangat peduli padanya. Si ayah pun tidak terima karena universitas telah mempermalukan anaknya. Tak lama kemudian, Bo pun OTW ke fasilitas kampus. Singkat cerita, setibanya di sana, Bo menyuruh gengnya untuk pergi dari lorong asrama karena Bo merasakan getaran aneh di perabotannya. Temannya pun mengerti dengan kebutuhan biologis bosnya yang belum kawin tersebut. Setelah gengnya pergi, Bo mencari sabun giveaway. Tanpa Bo sadari, psikopat masuk ke kamarnya.
Karena tak menemukan sabun, Bow menggantinya menggunakan Hembody Hot Gelatot saja, biar panas dan yang penting licin. Dirasa situasi sudah aman, Bow pun mengasah perabotannya. Di tengah asiknya cokil, psikopat mengambil kolor 10.003 miliknya. Akhirnya, Bow pun oleng karena aroma dari kolornya sendiri. Saat Bow sudah tak berdaya, psikopat pun melakukan fatality. Dengan bor kopetnya, psikopat menusuk leher Bow sampai modar seketika. Di sisi lain, Ellery sedang membicarakan kasus kematian Wes dengan rektor. Kemudian, mereka didatangi seorang dosen. Pada saat itu, si dosen melaporkan bahwa pintu fasilitas kampus semuanya diripet. Mendengar kabar tersebut, sang rektor pun bergegas untuk mengakalinya. Akan tetapi, mereka tidak sadar bahwa ripet tersebut adalah ripet kopet. Jelas kuatlah, gunting pun tidak bisa memutusnya. Dirasa tidak bisa membukanya, rektor berusaha untuk meminta bantuan kang fasilitas. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga, psikopat bertopeng glowing dengan kecepatan maksimal menghajar sang rektor. Di saat itu pula, Ellery dan Kylie menyaksikan kejadian tersebut. Mereka pun langsung ngabret lari seedan-edannya. Si rektor pun tewas saat perutnya digelitiki bor kopet. Sementara itu, Ellery dan Kylie terjebak, dan kini giliran mereka yang diincar si kopet bertopeng glowing itu. Dengan kesempatan yang mepet, mereka mencari pintu lain untuk keluar. Kemudian mereka akhirnya bersembunyi di lab komputer. Ketika berada di sana, mereka melihat Shailene sedang berada di balik ruyuk. Apakah lagi modal di ruyuk? Kemudian Ellery berusaha menghubunginya. Akan tetapi, sinyal wifi sudah diputus si kopet. Kuota juga udah habis pakai tikotokan. Lalu, Ellery berusaha memberitahu keberadaannya dengan cara manual saja. Tapi ternyata, jelas saja psikopat selalu punya cara. Ia pun memutus listrik. Sementara itu, Shailene berusaha untuk menghubungi teman-temannya. Karena kuotanya juga habis dipakai OpenBO di micet, ia pun mencari telepon biasa. Tapi psikopat canggih sudah mengantisipasinya. Kabel telepon juga sudah diputus. Di tengah kepanikannya, Shailene pun mengambil gunting untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, psikopat datang untuk menghabisi dosen yang masih pingsan. Terlihat mereka pun tidak bisa berbuat banyak ketika psikopat menggaplok-gaplok si dosen. Kemudian, Shailene meminta bantuan temannya pakai mode ngutang kuota, agar temannya itu secepatnya menghubungi polisi. Tapi tiba-tiba, HP milik Shailene malah berbunyi hingga membuat psikopat pun mengetahui keberadaannya. Tapi untung saja, Shailene berhasil melukai psikopat dengan gunting yang ia bawa. Kembali ke Ellery, mereka yang masih terjebak di ruang komputer berusaha untuk melihat keadaan. Akan tetapi, psikopat yang gagal memburu Shailene kini sudah comeback. Terlihat Ellery dan Kylie pun panik ketika psikopat mengincar mereka. Ketika psikopat akan masuk, Shailene bersiap untuk menghadangnya. Namun ketika psikopat menangkap Ellery, tiba-tiba psikopat itu berkata, "Jangan takut, aku tidak akan melukaimu." Akan tetapi, Ellery yang panik boro-boro mau mendengarkan psikopat. Senjata makan kopet, Ellery pun berhasil menusuk perut psikopat dengan pisau sampai mules. Lalu tiba-tiba, betapa kagetnya Ellery saat mengetahui psikopat itu ternyata Rico, si polisi kampus.
Terlihat Kylie pun syok parah melihat ayahnya sedang sekarat oleh luka tusukan. First officer on scene. Forensics called. Took him to Bo's room. I'm gonna find the person responsible for this. Ternyata selama ini Rico menuntut balas karena tidak ridho anak bohainya dirusak segel sama anak-anak berkenal pot bobok hember. Ia pun mengincar ketiga lelaki yang berada sekamar dengan Kylie malam itu. Tak lama kemudian, para polisi pun tiba di fasilitas kampus tersebut. Mereka pun tak menyangka pembalasan Rico menjadikannya psikopat bertopeng glowing. Setelah beberapa saat, media mengabarkan kejadian yang menghebohkan kota tersebut. Sementara Rico sang psikopat akhirnya tewas dengan luka di perutnya yang menjadikannya mules sampai ke akhirat. Karena psikopat ini modar, ia belum pantas menyandang gelar sebagai psikopat kuat. Saya pribadi masih mencari psikopat kuat lainnya di film-film selanjutnya. Ya, kalau film ini gimana? Udah, sampai sini aja, sudah berakhir. Bagaimana? Sangat mengkopetkan sekali, bukan? Kelakuan geng kampus yang dipimpin Bo adalah awal dari kelakuan Rico sang psikopat. Karena ia tidak terima anaknya diaduk Wes dan menjadi the best bondon of the years. Rico pun berhasil membunuh 3 lelaki yang telah mempermalukan Kylie. Dan di akhir cerita, karena Rico tergolong psikopat dadakan, ia tidak kuat dan tewas oleh teman anaknya sendiri.